wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat dan damai sejahtera. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih yang masih setia nunggu berita-berita terbaru dari saya. Eh, ini satu peringatan aja ya Mbak ya, buat mbak-mbaknya semua yang menemukan barang apapun dimanapun kalau bukan milikmu, sebaiknya dikembalikan pada tempatnya. Kalau tidak, dikembalikan pada kantor polisi. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya peringatan ya, karena sebenarnya ada beberapa orang yang saat ini sedang berkasus, tapi saya tidak berani upload suaranya karena sangat ekstrim sekali. Jadi saya tidak mengupload ya. Jadi menurut saya masih bisa dikondisikan. Saya akan upload suara-suara mereka asli. Tapi untuk sesuatu yang saya sendiri nggak pinter ngedit, jadi saya sendiri ngomongnya ceplas-ceplos, terus mbaknya juga ngomongnya ceplas-ceplos. Jadi saya nggak bisa ngedit semuanya. Sekali lagi buat mbak-mbaknya yang menemukan barang yang bukan barangnya, sekali lagi kayak menemukan patah dong, ataupun menemukan dompet, ataupun menemukan HP, ataupun menemukan apa aja yang bukan hak milik sampean, tolong jangan diambil. Kalaupun diambil, serahkan pada polisi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kemarin mungkin sempat saya ngomong bahwa ada salah satu anak saya menemukan patah dong, di mana octopus card, di mana dia sudah biasa pakai dan gak ada masalah, keluar masuk, sudah dicoba berkali-kali, bahkan berbulan-bulan ya. Tapi pada bulan April tahun ini, tiba-tiba dia dicegat sama petugas dan dia langsung dibawa di ruangan. Dikatakan bahwa dia sudah mencuri octopus cat, apa sih namanya? Octopus cat, patah dong. Jadi dikiranya dia mencuri, Mbak. Jadi setelah itu dia bilang tidak. Dia bilang dia sedang jalan dan menemukan itu, diceritakan. Dan kesalahan dia adalah sudah tahu bukan barangnya dia, kenapa masih diambil? Kenapa tidak dikembalikan pada pihak yang berwajib? Nah, dia punya kesalahan itu dan dibawa ke kantor polisi Wancai dan diproses. Setelah itu naruh jaminan 1.000. Jadi di datanya ada kasus kriminal yang ringan, bisa dikatakan kriminal yang ringan. Ini satu. Terus yang kedua, jangan pernah nyimpen barangnya orang, walaupun itu temanmu sendiri. Kadang suami istri itu tidak boleh membawa KTP-nya suami ditaruh di dompetmu, atau kartu kreditnya suami atau banknya suami ditaruh di dompetmu. Kalau pas nggak ke cek sama polisi nggak ada masalah, tapi pas ada pengecekan, tahu sendiri kan di Hong Kong sini random banget. Tiba-tiba kita jalan ditanyain saban ceng Hong Kong ID please. Jadi tiba-tiba buka dompet ada KTP orang lain atau barang orang lain di situ. Nah, itu secara langsung dan tidak langsung adalah kriminal ringan. Jadi kita punya catatan kriminal di kantor polisi. Jadi jangan sampai kita punya catatan ya. Saya tidak tahu, saya pribadi sangat takut kalau urusan kantor polisi. Saya sendiri saya tidak ingin tersangkutkan di kantor polisi. Dan yang ketiga, bermasalah dengan polisi. Makanya saya kurang tahu orang Hong Kong sedikit suka banget poking. Masalah bisa diselesaikan, masalah bisa dibicarakan. Sebaiknya jangan sampai ada rekod polisi. Itu menurut saya. Dan yang keempat, jangan sampai barang kita hilang, kita nggak poking juga. Maksudnya nggak poking, nggak repot ke polisi. Jadi kalau KTP kita hilang, patah dong kita hilang, ATM kita hilang, kita harus laporan. Ini baru saja kejadian pada salah satu anak saya. Saya akan interview dia, cuman kebetulan saat ini dia sedang berduka, jadi saya tidak bisa interview sama dia. Jadi ini salah satu anak saya. Pada kejadian itu adalah bulan ini ya Mbak, bulan kemarin, bulan Juni. Seharusnya dia pulang Indonesia, tiba-tiba tangannya diborgol sama polisi. Dia pulang Indonesia, bahwa dia di interminit dan pulang Indonesia, ada majikan di Hong Kong sini. Karena dia di interminit, saya ngomong sama majikannya nggak bisa, makanya dia harus pulang Indonesia. Dan tiba-tiba diborgol sama polisi. Ini saya tidak tahu waktu diborgol ya, tanggal 27 itu tiba-tiba ada polisi telepon saya mengatakan bahwa atas nama ini, apakah benar mencari majikan di agent saya,
uh, kenapa dia harus pulang Indonesia. Saya bilang karena dia di interminate, dia harus pulang Indonesia untuk prosesnya. Dan polisi bilang, kamu tahu siapa dia? Saya bilang saya tidak tahu karena terlalu banyak anak di sini, tapi saya tahu dia proses ikut kita. Dan prosesnya sampai mana? Ya kita nunggu paspornya dulu. Karena dia aja belum pulang Indonesia, jadi kita belum proses. Terus yang pertanyaan berikutnya adalah, oke, aku tanya sama Asa, jika memang kasusnya besar dan kemungkinan besar visanya tidak bisa turun, tolong katakan pada saya. Saya masih ada potongan-potongan polisi telepon ya, ada potongan-potongan suara polisi yang telepon itu, cuman nanti saya up lagi. Jadi polisi mengatakan, oh enggak kasus besar, cuman sedikit ada masalah. Nah, tanggal 27 polisi telepon saya karena tanggal 27 pagi seharusnya dia terbang. Tiba-tiba anak itu jam 1 siang SMS saya mengatakan bahwa dia tuh bisa proses di Hong Kong. Saya sedikit bingung. Tapi habis itu saya hubungi dia nggak bisa. Tanggal 29 dia datang mencari saya. Jadi tanggal 29 dia datang nyari saya dan mengatakan bahwa dan dia cerita kalau dia sempat diborgol sama polisi. Nah kaget dong, kan nggak mungkin juga dia nggak kasus kriminal, gimana mungkin diborgol sama polisi, bener nggak? Punya cerita, ternyata dia itu punya kasus yang dia sendiri tidak tahu kasusnya apa. Setelah dia cerita secara langsung dan tidak langsung, saya tidak percaya dong. Memang penampilannya TB kayak anak-anak nakal, tapi sebenarnya dia anaknya baik. Saya tahu sendiri, kerjanya juga baik. Tapi setelah itu saya lihat surat-surat dari polisi itu mengatakan bahwa dia dituduh kriminal menggunakan ATM Hang Seng Bank dan membohongin perempuan Hong Kong, perempuan Cina Hong Kong. Nah, saya cuma mikir anak ini TB, nggak mungkin dong sama orang Hong Kong, dan mereka ketemuannya di grill di Taihang Grill apa gitu loh. Jadi kan nggak mungkin juga sih, standarnya kan bukan saya dan Anda gitu loh, itu standar orang-orang kaya atau orang-orang bule yang nongkrongnya di situ. Jadi saat saya baca, ya nggak mungkin juga sih dia menipu itu. Ternyata ATM dia pada bulan 9, kalau tidak salah bulan 9 tahun 2021 itu hilang. Nah, si anak ini tidak laporan kalau KTP banknya hilang. Nah, di banknya itu ternyata terjadi transaksi. Jadi banknya dia terjadi transaksi 15.000 dan perempuan itu masukkan uang 15.000 dan diambil sama orang di hari yang sama. Otomatis Mbak TKW ini kan nggak tahu dia sudah kehilangan ATM-nya pada bulan 5, ternyata ATM-nya itu ada yang pakai bulan 9. Setelah saya baca surat-suratnya itu, akhirnya saya jadi bingung, Mbak. Waduh, tidak ada masalah, tiba-tiba jadi masalah. Jadi mbaknya ini harus mengikuti kasus sampai bulan Agustus ini, tanggal 25 atau tanggal berapa. Jadi pembacaan kasus lagi. Jadi dia harus jadi dia harus bayar, bukan bayar ya, tahanan luar dengan jaminan 1.000. Jadi dia jamin dirinya sendiri, sekarang dia hidup di luar. Ini adalah satu peringatan buat mbak-mbaknya di luar sana. Peringatan sekali buat mbak-mbaknya di luar sana. Hati-hati. Kalau bukan punyamu jangan diambil. Tapi kalau punyamu hilang, cepet laporan sama polisi. Tidak bercanda Mbak. Hong Kong sekarang sangat ketat. Apalagi data ganda. Informasi-informasi di Hong Kong itu sekarang bisa dideteksi dengan sangat cepat sekali. Jadi buat mbak-mbaknya agar tidak kejadian berulang. Karena ternyata di Wancai sana banyak anak-anak Indonesia yang melakukan secara langsung dan tidak langsung kriminal, baik yang dia sengaja ataupun tidak disengaja. Cuman kan tidak ada siapapun yang mengungkap semua ini, dan jadi dipikirnya cuma satu orang itu aja. Padahal banyak kejadian-kejadian di sisi-sisi lain yang tidak terungkap. Bahkan mereka tidak tersentuh oleh saya dan Anda ataupun organisasi, karena mungkin banyak ini lebih baik diem, ya udah dijalanin aja. Jadi mereka nggak sempat berbicara dengan siapapun dan mereka tidak curhat. Tapi dari YouTube saya ini ternyata saya mengungkap sisi lain dari Hong Kong ya Mbak ya. Sisi yang tidak pernah terbongkar tentang sisi gelap Hong Kong.
Jadi di mana ada orang yang secara langsung dan tidak langsung disiksa majikan. Disiksa bukan berarti dipukulin ya. Yang maksud saya disiksa adalah mentalnya dijatuhin, mentalnya dihancurin, mentalnya dirusak. Apalagi mbak-mbaknya yang sudah mau finish kontrak tiba-tiba di interminate. Jadi saya bisa bilang Hong Kong membunuh tanpa menyentuh. Maksud saya mereka memang memberikan tekanan-tekanan itu ke mental. Jadi kalau mental kita down, mental kita jadi rusak, mereka kan lebih mudah untuk mengontrol saya dan Anda. Hari-hari ini saya cuma bisa membantu doa. Channel saya apa ya, bisa dibilang buat berbagi. Channel saya bisa buat apa ya? Bisa dibilang buat melepaskan kekecewaan. Channel saya untuk memberikan tempat. Kenapa saya tidak menunjukkan muka? Karena saya tidak ingin mereka dibully. Saya tidak tahu cerita mereka benar ataupun salah. Setidaknya mereka ada tempat untuk mencurahkan perasaan mereka. Ada tempat untuk curhat. Ada tempat untuk ngomong apa yang mereka inginkan. Jadi bapak-bapaknya yang di luar sana, jangan pernah takut. Saya ada buat Anda. Kalau memang Anda membutuhkan saya kapanpun, dimanapun, saya akan hadir. Saya akan selalu ada. Kecuali saya pas tidur atau terlalu pagi ya. Kadang-kadang saya makan aja saya masih ngangkat telepon. Jadi lebih berhati-hati hidup di negara orang. Saya dan Anda hanya perantauan. Kebetulan saya punya keluarga di Hong Kong. Mungkin kalau Tuhan mengizinkan saya akan tinggal lebih lama lagi di Hong Kong. Tapi buat mbak-mbaknya yang kesini cuman bekerja saja, kita lebih berhati-hati, jangan sampai kesandung masalah di Hong Kong. Kalau bisa rezeki cukup dan kita bisa pulang dengan selamat. Dan buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang sedang sakit, saya cuma bisa mendoakan semoga ujian ini cepat berlalu dan mbaknya cepat diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran yang lebih. Dan buat mbak-mbaknya yang saat ini punya tambang yang lagi terbelenggu tidak tahu seperti apa, saya juga bisa bantu doa. Dan ingat, sebenarnya utang bank gimana pun tidak ada yang salah kalau kalian membayarnya secara baik dan kalian bekerja dengan baik. Tapi utang bank menjadi masalah saat kita kebutuhan lain tiba-tiba datang dan tanggungan kita masih ada. Dan yang keempat, buat mbak-mbaknya yang majikannya kurang baik, majikannya masih dalam waktu penyesuaian, saya berdoa agar dikuatkan hatinya, ditapahkan jiwanya. Dan buat keluarga yang ada di Indonesia, semoga kalian amanah saat dikirim uang sama keluarga. Jangan foya-foya, karena kami di sini punya sisi gelap yang Anda tidak pernah tahu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa.